Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Cayaningrum, NIM 2012030111, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Evarina. Baiklah, di sini saya akan memaparkan 5 hal mengenai hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di SD, di mana diampu oleh dosen pengampu Vika Auliananda, SPD, MPD. Penjelasan dari ketiga hal tersebut adalah yang pertama ada SIPIS. SIPIS atau kewarganegaraan. Dalam bahasa Inggris, SIPIS artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Yang kedua ada SIPIS. SIPIS adalah ilmu kewarganegaraan yang isinya mempelajari hubungan antara individu itu dan negara. Yang ketiga ada citizenship education atau pendidikan bagi warga negara, merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Di dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mata pelajaran PKN sangat penting untuk diberikan di SD sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi luhur. Serta di dalam pelajaran PKN memfokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pedagogis. Pedagogis mempunyai nilai mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Yang kedua, psikopedagogis. Psikopedagogis merupakan cabang ilmu psikologi yang diterapkan pada pedagogis. Yang ketiga, sosiopedagogi. Sosiopedagogi adalah mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makhluk sosial menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius. Dalam pernyataan tersebut memiliki arti yang dimana seseorang akan melalui suatu proses mengenal, mengerti, menghayati, mengamalkan, dan memiliki kesadaran diri terhadap pengembangan dan nilai-nilai yang terdapat dengan pendidikan PKN. Gambaran umum dan karakteristik PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya ialah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokus pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, suku bangsa untuk menjadi warga negara. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang menurut kurikulum 1984 diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS, di mana dahulu studi IPS mencakup aspek geografis, ekonomi, dan sejarah Pancasila, serta Undang-Undang tahun 1945 yang mencakup warga negara serta pemerintahan. Kemudian, terjadi perubahan studi IPS hanya mencakup aspek geografis, ekonomi, dan sejarah. Kekuatan implementasi konsep pembelajaran terpadu. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai bidang kajian akan terjadi penghematan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep. Yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.
Kelemahan implementasi konsep pembelajaran terpadu ialah terdapat aspek guru, di mana guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, aspek peserta didik, di mana peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar siswa yang relatif baik. Yang ketiga, aspek sarana dan prasarana, di mana memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi. Yang keempat, aspek kurikulum, di mana kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik. Yang keempat, aspek penilaian, di mana penilaian harus menyeluruh atau komprehensif. Yang kelima, aspek suasana, di mana suasana cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamkan bidang kajian lainnya. Demikianlah hasil pemaparan dari hasil ujian tengah semester saya. Lebih dan kurangnya dari kata-kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.